Nggih, senang banget atas waktunya. Mohon izin Pak Ketua Diki, beliau masih berkenan di sini. Semua sharingnya tadi di awal beliau yang masuk ilmunya ke saya sebenarnya itu pikir-pikir kok saya banget gitu. Beliau senior saya ternyata di ITS dan tentunya ya pengelingsir kawitan. Beliau multi talenta. Kalau saya tahu ini saja, dia lain nggak tahu. Oke, mohon izin membersihkan waktu, kita mulai saja. Sebenarnya kita sama-sama diskusi saja. Kebetulan yang pernah mengalami penelitian sampai publikasi tuntas dari awal, mengalami bagaimana membuat proposal sampai terakhir membuat luaran dan kebetulan juga sampai digunakan ke masyarakat. Jadi di awal tadi Pak Ketua Dane, Pak Jawaji Muku sampun sedikit yang karena bahwa penelitian itu adalah rohnya institusi pendidikan tinggi. Penelitian adalah core bisnis kedua setelah pengajaran. Tetapi walaupun core bisnis kedua, tapi dia mempunyai roh. Dia akan menjiwai pengajaran, dia akan menjiwai pengembangan dosen, menjiwai pengabdian masyarakat dan seterusnya. Sehingga sebagai dosen, inilah tumpuan kita untuk mencari poin dan poin kita terakhir, poin dan poin yang rasakan, Nah, untuk membersihkan waktu, nanti kita langsung. Nah, ini langsung mantan to the point. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, apapun di seputar penelitian publikasi, silakan. Feel free di tengah-tengah ada kapan pada setelah ini juga silakan diskusi dengan nanti enten email, enten WA, enten jam 12 kali kemarin Pak Kadek yang kirimi materinya jam setengah 11 malam gitu. Pak Kadeknya membalas jam 5 pagi gitu. Jadi terus online gitu. Kemarin permintaan dari Gus Haji, Pak Gus, Pak Kadek, kemudian dan Pak Yudi, hubungin ya, dia lagi buku. Bagi kedua, ini anak buahnya sambil melesat lari ini karena masa depannya bagus, semuanya anak muda. Sehingga izinkan dia akan sharing fokus khusus di RPM. Walaupun banyak sekali sebenarnya iba-iba keren-keren dari pihak lain. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang juga ada materinya. Tapi kita khusus dulu di LPM karena niki LPBN dulu sampun naik dados madya. Nah, kalau sudah madya nanti ada kuota untuk Bapak Ibu untuk mengajukan proposal. Kemudian DRPM Diki akan mengalokasikan untuk madya dan menyerahkan ke pengurusan penelitian untuk desentralisasi. Desentralisasi akan diserahkan. Nah, nanti yang jelaskan sedikit tentang hal-hal lain, walaupun nanti fokus kebutuhan Bapak Ibu kira-kira ini. Jadi untuk skema, pertama skema secara umum ini ada 3 sekarang. Dari 2016 Bapak Ibu ini tiap tahun dinamikanya tinggi, jadi perubahannya cukup tinggi dan menurut kami inilah skema yang paling pas, skema yang terbaik. Dia simple tetapi jangkauannya lebih luas. Khusus untuk DRPM kan ada 3 sekarang. Dulu cuma ada 2. Yang pertama ada kategori kompetitif nasional. Yang kedua ada
desentralisasi. Nah, inilah nanti yang dikelola LPPM internal PT masing-masing dan dikasih kewenangan untuk mengelola. Dan sebanyak-banyaknya proposal ini Astagfirullah, mudah-mudahan sebanyak-banyaknya diterima. Kemudian yang ke-C ada baru ini ada skema penugasan. Bila mana perlu ada hal-hal urgent yang dibutuhkan secara nasional, maka ditunjuklah perguruan tinggi yang mempunyai spesifikasi bidang tertentu untuk melaksanakan penelitian untuk pidana. Nah, dari skema-skema ini untuk kompetitif nasional yang ada di kota-kota ini. Kompetitif nasional di kota-kota ini untuk klaster kematian semuanya bisa diambil, kecuali yang ini. Ini bukan tidak bisa diambil, tidak cocok lagi untuk klaster kematian, biarkan yang binaan kita lewat. Selain yang di merah ini semuanya bisa diambil, apapun nanti silakan. Dan lagi khusus untuk desentralisasi sama semuanya bisa diambil. Dasar, terapan, pengembangan semuanya bisa diambil. Untuk penugasan cuma satu yang bisa diambil. Nah, ini untuk utama ke atas. Skema konsorsium ini ya tidak bisa diambil, tapi skema kajian strategis bisa kalau ditugaskan. Ini menunggu penugasan bagian wenten surat STiki dari Dikti ambil. Misalnya ada urgensi di Bali untuk membangun dan office apa misalkan gitu ya, ditugaskanlah LPPM, ditunjuklah orang yang tepat. Sehingga ya semakin banyak proposal nanti semakin besarlah peluangnya semakin besar. Untuk kompetitif nasional ini ada nanti dia jelaskan lebih mendetail ke bawah. Ada skema penelitian dasar, kemudian ada terapan atau PT, kemudian ada pengembangan atau PP, kemudian ada PDP itu sudah lewat. Kemudian ada ini disebut juga dengan peningkatan kapasitas. Ada kerjasama antar perguruan tinggi, kemudian ada pasca sarjana. Nah, tujuan skim ini apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam bidang penelitian dari segi pendidikan maupun kerjasamanya. Itu namanya peningkatan kapasitas. Ada beberapa skim. Nah, untuk desentralisasi cuma ada 3, yaitu dasar, terapan, dan pengembangan. Nah, ini bukan berarti saya baru menelitinya kok, saya ambil dasar aja, bukan gitu. Pak Kadek udah banyak, Pak Kadek harus terapan, bukan begitu definisinya. Nah, ini definisinya adalah nanti kita lihat lebih mendetail. Ini adalah hubungannya dengan luaran yang harus Bapak Ibu hasilkan. Kemudian juga pendanaannya seperti apa, metodenya apa, syarat-syaratnya seperti apa. Jadi hubungannya ke sana. Bukan Pak, yang di dasarnya, dasar bisa jadi lebih susah karena outputnya adalah jurnal internasional bereputasi dan ada jurnal nasional terakreditasi. Ini baterainya dulu nih, komentar notifikasi. Jadi hubungannya begitu. Nanti yang jelaskan satu-satu.
Nah, apa bedanya antara kompetitif nasional dengan yang desentralisasi? Ya, bedanya jelas. Yang kompetitif nasional kita harus mengikuti bidang fokusnya adalah sesuai dengan rate pengembangan strategis secara nasional yang dikembangkan DRPM. Itu ada 10 bidang fokus. Untuk khusus Bapak Ibu tentu saja ada di sini teknologi informasi dan komunikasi. TIK itu bagian kelima. Itu Bapak Ibu yang dari segi punya bidang fokus itu. Nah, kemudian nanti bidang fokus ya disesuaikan dengan tema, langsung disesuaikan dengan topik. Nah, itu dulu berpikirnya dari sana. Jadi ibaratnya kita meneliti idealismenya boleh, saya kan bidang apa gitu kan, kok nggak ada sesuai dengan bidang fokus di 10 itu, satu pun tidak ada Pak, gimana Pak? Apa-apa silakan, ya cocok-cocokkan pilih salah satu gitu. Kalau di luar itu tidak bisa, karena yang mendanai kan maunya begitu. Jadi harus di sini dan Bapak Ibu sudah masuk TIK. Nah, nanti tema dan topiknya silakan. Nah, kalau ada yang humaniora juga silakan. Nah, kemudian kalau kesehatan obat tentu kita Bapak di sini. Ah, kalau untuk desentralisasi bedanya tapi ini bedanya adalah bidang fokusnya adalah bidang unggulan PT. Jadi yang tadi sudah diskusi dengan Pak Gus, bidang unggulannya ya berbasis TIK yang arahnya ke budaya. Kan gitu. Oke, silakan. Sudah ada RIP-nya, ya masuk ke salah satu dari RIP itu. Nah, kebetulan kami juga pengelola penelitian di Politeknik dari tahun 2016. 3 tahun saya terus ditanya oleh dosen bahasa. Nah, kan ada bahasa Bali, bahasa Jepang, bahasa Inggris banyak, bahasa Indonesia. 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau di Politeknik Negeri Bali payungnya adalah Green Tourism. Green Tourism, kemudian ada kalau dari energi, green teknologinya, kalau TIK masuk juga pengembangan TIK yang menjiwai dari pengembangan Green Tourism. Nah, bahasanya gimana? Bidang bahasa. Kalau bahasa Indonesia masuk ke Green Tourism, tidak bisa Pak. Dia kasih penjelasan. Harus bisa Pak. harus bahasa Inggris, apalagi akuntansi bisa, semua bisa. Sehingga kita buatkan rumah-rumahnya untuk semua kita, sehingga dia bisa masuk. Kemarin jurusan bahasanya banyak Pak. Jurusan akuntansi juga. Yang penting dijelaskan hubungannya. Sampun hubungan. Tak dosen kepepet ya. Konten guru jelek-jelek ya. Kalau kepepet apa boleh Pak? Harus dihubung-hubungkan karena begitulah yang mendanai dari biar fokus kemana. Nah, ini kalau dari skema jelas tadi dia sudah sampaikan bahwa masing-masing skema itu adalah hubungannya dengan IDI. Tidak ada urusannya dasar, baru-baru IDI ambil dasar. Maupun saya Pak Kaden, Pak Gus, wajib buku, mobil, peralatan kita hubungannya ke IDI. Niki yang pertama adalah TKT. Niki tingkat kesiapterapan teknologi. Walaupun bahasa sama, meten tingkat kesiapterapan teknologi. Walaupun bahasa, meten teknologinya banyak. Karena niki istilah diambil dari NASA. Nah, TKT itu ada tolak ukur indikatornya. Mungkin Pak Gus ampun lebih. Nah,
silakan diukur di sana. Modelnya itu self assessment. Jadi silakan ukur sendiri penelitian Bapak Ibu TKT-nya nyantol di mana. Nah kalau TKT-nya 1 sampai 3 ini kan pasti sampun dasar, pasti itu dasar tanda tos bilang. Nah kalau TKT-nya 4 sampai 6 ini kan terapak. Kalau TKT-nya 7 sampai 9 itu pengembangan. Kemarin teman saya kebablasan TKT-nya 12 fakta-meter. Praktikal nih. Nah disinilah harus, karena sekarang diikat oleh sistem online. Begitu kemarin teman kami ada memasukkan biar apa katanya, terus jenis TKT-nya sih setuju nih kan, ngomong lagi kan soalnya, dibuatlah TKT-nya 8 kan. Padahal penelitiannya dia hampir ke dasar, terapan sedikit. Maka masuklah ke pengembangan di sistem dan tidak bisa diubah lagi. Ya, si Tamburo tidak bisa diverifikasi karena salah kamar. Ya, pun salah kamar, ya, kan cocok. Sistem sudah mengunci masuk ke sana. Makanya mulai dari masukkan TKT nanti harus dapat. Kalau maunya dasar, anunya maksimal 3 lah. Nanti kita di penulisan proposal kita lebih detail lagi. Kemudian yang penting sekarang luaran. Jadi kalau Direktur KPM Pak Ogi sekarang kan penelitian berbasis luaran gitu. Maka luarannya akan dikejar sampai ke ujung dunia. Kepungan ini luaran tahun ini dan tercapai hati-hati depan gitu. Dan kita pengen tahu gitu sampai dapat. Dan kalau sudah dapat luaran, bukan siapa-siapa yang untung pertama. Yang untung pertama adalah kita sendiri sebagai peneliti. Yang kedua baru institusi. Yang ketiga dan keempatnya baru masyarakat. Bapak Ibu yang pertama. Karena nanti kalau sudah mendapatkan luaran, niki wenten lagi biaya luaran tambahan nih gitu. Dihargai 15 doang hasil kan niki Pak Gus ampun boleh 100 juta niki tinggal kalau valid bagi kalau tidak valid pun apian kembali ke negara gitu. Nah ini sudah dihargai betul sehingga naik pangkatnya jalan, koinnya juga jalan. Tiang sendiri sudah keasikan meliti nih kan. Keasikan itu, sehingga bedanya sama. Ada TKT, ada luaran yang harus dicapai. Kemudian nanti beda-beda sedikit ada pengusulan seperti apa persyaratan. Jadi karena sudah dia sampaikan tadi, Bapak Ibu sampun sampai madya, maka semuanya bisa diambil. Tidak satu pun yang tidak bisa diambil. Kecuali PDP kita udah tak tahu. Ampun, ya menek baca, ampunan ini kan. Ampun nanti kalau sudah dewasa lain lagi. Makanya universitas yang tua ini kan universitas yang ber-PH kan itu artinya sudah dewasa karena sudah BPH. Yang belum dewasa belum ber-PH. Oh iya. Berarti di sini semua enggak pakai PH. Tidak yang bilang ini Dewaji yang bilang. Jadi untuk pendanaan dan waktu penelitian niki sekarang sudah diperbarui kontraknya, sudah pro sekali kepada peneliti. Sekarang kontraknya sudah multi tahun. Kalau Bapak Ibu menang 3 tahun langsung Pak Gus dan Pak Kepala Pak Dewaji langsung menerangkan kontrak 3 tahun. 3 tahun 500 juta ya segitu kontraknya. 3 tahun. 3 tahun 1 M. Oke. 3 tahun 300 tanda tangan kontrak. Multi year
tahun jamak kontrak. Ini yang luar biasa penelitian ini. Dan tiap tahun ya tentu dievaluasi. Ya kalau terus sejak penapian terus kontraknya kan, atau karena tunangan kan terus cocok kan, ngumpul begini. Oke. Nanti kita jaga seperti apa biar cocok. Niki, buruk. Nah, ini sampun langsung saya. Ketentuan umum, ketua pengusul memiliki NIDN atau NIDN. Kalau sudah punya NIDN, semua boleh. Satu pun tidak boleh. Beda nantinya ini. Ya, tapi di bawahnya kan kita lagi titik tambahan. Ini masuknya. Oke, kemudian nanti ada pengusulan oleh Sekjen Tamas karena sudah media, otomatis nanti Sekjen Tamas sudah dikasih akun masing-masing LPPM-nya untuk mengelola dan akun kepala LPPM, dan akun ketua penelitiannya, dan akun reviewernya, dosennya. Kemudian setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan. Ini sebagai anggota dan wakil, ya. Ketua sih wakil. Kecuali dosen sana sudah indeknya di atas 3 untuk intrik itu boleh 4. Oke, kalau 4 1 tahun kekurangan ya kan. Ya kemarin tahun lalu sampai 4 baru 3 yang pun terserap-serap gitu. Oke, kalian gitu. Niki ketentuan umum sehingga ya siap-siap yang punya NIDN disiapkan. Ketentuan umum yang kedua khusus untuk penelitian pasca sarjana. Ini kan untuk Bapak Ibu yang melanjutkan kuliah. Nanti ada yang sedang melakukan disertasi, mengajukan penelitian disertasinya akan dibiayai. Tapi sekarang bedanya yang usulkan adalah pembimbingnya. Kalau dulu yang usulkan mahasiswanya, sehingga uangnya masuk ke rekening pembimbingnya. Bilang pas pencairan di luar daerah, kita kan rekomend. Pasti ini untuk risetnya. Nah kemudian kalau secara umum kalau lalai ya dapat sanksinya berupa pemutusan kontrak. Tidak ada sanksi pidana, sudah dihapus. Umum medan ngeri kan, dan sirap-sirap yang jurusan teknik mesin nih kan lama sekali kuliah di permesinan terpaksa belajar akuntansi karena harus ikut gitu. Wenten pengeluaran kuntik di bawah khusus singkat nih akuntansi. Kalau sekarang klausul tentang pidana dihapus, sudah tidak ada lagi. Hanya menyimpan berkas-berkas, itu kewajibannya. Jikalau wenten BPK, BPKP, inspektorat itu saja. Itu pun kadang-kadang pengelolaannya saja. Tamponan kadang terlalu bagus gitu. Wenten BPK, ragana, ini uang masuk Bapak Ibu, udah kadang itu sama yang bagus. Nah, ini kemudian pendanaan. Nah, ini yang jelaskan nanti karena diminta beliau pendanaan ini wenten SPK dan SPM yang sudah kopikan yang terbaru SPK SPM 2019 berlaku 2020 karena tiap tahun. Kemudian kewajiban mencantumkan acknowledgement. Nah ini penting bagi Dikti. Setiap laporan, setiap luaran dicantumkanlah pemberi dananya. Ya. Jadi menghormati sampai punya uang. Dia kalau waktunya habis nanti diingatkan saja. Ini konten bangku. Ini penelitian dasar. Nah, yang berbeda sedikit, ketua pengusul minimal S3. Sampurna terkejut nih kan? Jika japungnya asisten ahli. Nah, kalau japungnya lektor S2 gitu.
kan. Ini kan sama. Jadi S2 rektor sampun bisa. Kalau asisten ahli kemudian masih S2 segera kita tolong tadi Pak Gue ngaji sampun menjamin kenaikan pangkat. Bantu pengabdian. Kedua pengusul di sistem harus masuk 2 artikel berreputasi dan atau nasional terakreditasi Niko Dumur. Di awal seperti itu, ternyata rontok semua ini. Akhirnya oleh DRPM kemarin yang kebetulan mewakili lembaga ke DRPM, gimana nih? Tidak ada begitu sekarang. Yang penting di database Bapak Ibu memasukkan artikel, di Sinta yang memasukkan artikel, syukur-syukur internasional, internasional dan reputasi itu apa? Yang susah yang reputasi. Di satu, di dua, di bawah Ki itu gampang. Kemudian nasional boleh, presiden boleh, tapi boleh masukkan semuanya banyak. Kalau belum masuk 2 masih merah. Kalau sudah ada 2 hijau. Dan harus ada anggotanya 1, 2, 1 saja boleh. 2 lebih bagus. Kalau sendiri nggak boleh. Nggak lewat sistem. Ditanyai anggotanya mana? Karena begini, kalau sendiri itu jikalau si unik dan pos major dan unik sebagai manusia dengan seperti Borjani nanti penelitiannya lanjut dan bagus, tidak ada yang melanjutkan. Kalau misalkan tiba-tiba sekolah tiba-tiba niki Dewa Mugu dia nomor kedua sedikit mau isu ganti lah keduanya kan Niko wakilnya harus siap. Misalkan ini bisa. Nah, Niko lah harus ada anggota yang minimal reputasinya bersama si Ki. Yang satunya boleh, satu harus sama karena siap menggantikan. Jadi itu konsepnya ini. Nah kemudian TKT-nya 3. Nah, Niki luaran. Luarannya adalah jurnal internasional yang terindeks. Terindeks mantan Skopus ini. Thomson terbatas. Silakan. Tapi paling juga bisa aja indeks yang lain. DOAJ Niki G coba nih kan coba. Kalau divalidasi bisa sebenarnya dia akan belum indeks ini. Kalau reviewernya katosan deh nanti sore. Kalau dulu nanti terus pengalaman. Nah ini strateginya nanti adalah harus Bapak Ibu pendidik sampunan nunggu Q1 itu lama. Nanti lewat masa penelitiannya baru terbit kan Q1. Boleh Q1 masukkan yang berproduksi sedikit masukkan untuk share yang aja penelitiannya. Untuk syarat niki masukkan internasional yang cepat. Karena begitu diminta ditagih luaran kita siap. November clear kan? Kemudian boleh buku nika di apa namanya disamakan lah ekuivalensi lah jurnal ganti terus buku ganti terus buku chapter ganti terus ini tapi jumlahnya beda gitu. Sampunan lebih di rumah umur 50 ganti selesai 2 dan terus gitu. Niki terus ekuivalen luaran dasar niki mana yang lain ada. Kalau Bapak Ibu menghasilkan luaran lainnya bagus, itu merupakan luaran tambahan yang akan dihargai lagi. Kalau menghasilkan hak cipta boleh silakan, malah lebih bagus. Wajib aja terpenuhi, ditambah lagi bagus dihargai 15 juta. Gitu. Untuk
Uangnya benar-benar bukan ya, benar-benar uang. Di LPPN yang masuk kemarin semua dapat waran tambahan ini dan 20 kemarin dan 15. Kemudian di awal kita kasih saja, ini tergantung kebijakan LPPN. Dan terus tidak dikasih dukung, terus kita kasih aja tapi dikit dulu. Kalau udah valid ambil, kalau tidak valid ya tidak jadi diambil, bukan dikembalikan, tidak jadi diambil. Itu beda nih. Nah kemudian terapan, nah bedanya nanti terapan, persyaratannya persis S2 lektor maju. Nah ini dua artikelnya sama persis. Kalau masuk dua artikel sampun biru. Tetapi mohon harus letter KI-nya untuk memperkuat penilaian. Nanti dia jelaskan di belakang. Kalau untuk masuknya sampun bisa. Tapi untuk menguatkan kalau bisa yang sudah ada KI-nya cocok sekali di sini dan besar nilainya. Kemudian makin sekarang yang mulai 2019 ada peraturan baru dari DRPN sudah mempunyai mitra. Mitra ini kan mitra calon pengguna. Ini harus ada sehingga kita ya kalau main di terapan ya enak sekali bisa ke industri nyari mitra, industrinya tertarik langsung kita sama. Yang sambung dengan ketua ACD untuk mengaplikasikan sama kedua anggota. Nah, ini luarannya adalah produk. Kalau yakin punya produk, nah, pasti mainnya sih. Produk yang nanti dikasihkan, didaftarkan. Kita pertama daftarkan saja, karena di akhir tahun pertama akan kita nih. Bukti produk yang paling kuat adalah didaftarkan di KI atau kekayaan intelektual, atau kalau di Sinta kita istilahnya IPR, Intellectual Property Right. Umum wasana HKI, kemudian HKI dan KI dan bawah. Itulah luaran yang paling kuat untuk ditunjukkan. Kemudian setelah itu ada dokumentasi produk. Nah, ini kemarin banyak yang kecolongan. Penelitiannya sudah selesai, videonya nggak ada kan. Akhirnya pulang lagi buat video. Sambung-sambung yang edit Bapak Ibu istiki ahlinya. Yang kemarin bapak anak dia aneh. Anak yang SMA, anak ngerti gede aneh. Kemudian dikasih link nih. Linknya gampang ke YouTube. Semakin banyak ada di YouTube di dunia maya, semakin populer lah institusi kita. Semakin populer lah penelitian Bapak Ibu. Kalau semakin populer, meningkatlah kualitasnya. Ini untuk kita semua, mentor kan untuk dikti menurut ya. Dikti tapi sih mentor dana yang bagi-bagikan, kita menurut ya. Semuanya begitu. Nah, TKT-nya harus 4 sampai 6. Nah, niki pengembangan. Niki pengembangan kemudian tidak jelaskan dulu seperti apa luaran TKT dan persyaratannya niku belakangan. Konten kewan-kewan dulu niki niki dananya 1,5 M. Dan sudah rekan-rekan sudah ada yang dapat. Nah, ini TKT-nya 7 sampai 9 karena dasarnya adalah sudah komersialisasi. Sedikit luar biasa sampun punya inkubator bisnis ini boleh nanti diarahkan ke sini. Inkubator bisnisnya membantu komersialisasi. Kemudian tim pendidiknya membantu mengembangkan produk yang sudah berkembang. Itu didanai oleh negara sangat besar per tahun. Nah, kalau persyaratannya sama, S2 minimal lektor sama, tetapi harus memiliki 5
artikel dan 1 buah kaki bahannya. Minimal terdaftar. Kalau graded lebih tinggi nanti nilainya, ada penilaian. Kemudian ada mitra investor. Investor itu yang sanggup memberikan tanah lagi. Kemudian anggotanya sama dan boleh sangat dianjurkan untuk multidisiplin, multi institusi boleh. Kalau kita kekuatan kita di TK IT, kita bikin produk, perlu orang pinter teknik yang membuatnya, anggotanya diambil dari. Wah, kita lemah pemasaran, ambil orang yang jago pemasaran. Kita lemah branding, ambil dan kita boleh di sini. Ini TKT-nya 9. Nah, luarannya jelas adalah rupa-rupa lain industri. Ini TKT 7 ini adalah prototipe yang sudah lain industri, yang sudah siap produksi. Kemudian teknologi, seni, budaya, berkali. Kemudian ada dokumen feasibility study-nya kelas. Kemudian tahun ketiga business plan. Ini yang banyak kemarin yang ikut pelatihan tahun 2016. Yang banyak ini orang-orang IPB karena gampang gitu. Nanam kunyit, kemudian diekstrak kunyitnya dengan nanoteknologi. Serem nih padahal patuh barangnya ya. Jadilah serbuk nano gitu, kemudian dijadikan kristal gitu, dikristalisasi.